Keluarga Sun memiliki akar yang sangat dalam di kota air dan telah lama melacak di mana Wang Lin dan putranya berada. Pada saat ini seorang pemandu dengan cepat membawa Sun Qiming ke sana. Kepala keluarga, orang itu terlalu sombong, mengatakan sesuatu seperti, jangan diulangi. Memikirkan seseorang akan berani mengatakan itu kepada keluarga Sun, penatua berpakaian hijau mulai berbicara, tetapi Sun Qiming mengerutkan kening dan berteriak, diam! Penatua berjubah hijau itu gemetar dan segera tutup mulut. Masalah kecil seperti ini dan kalian semua membuat keributan besar tentang ini. Orang ini sudah lunak, tapi kalian semua tidak tahu berterima kasih. Ekspresi Sun Qiming suram saat dia dengan dingin menatap semua orang. Sun Qiming berkata dengan nada serius, keluarga Sun besar dan nomor satu di planet Ranyun. Namun semua ini diperoleh dengan harga yang menyedihkan. Jika kalian semua tetap seperti ini, maka suatu hari kamu akan membawa musuh besar ke keluarga Sun. Leluhur, keluarga Sunmu memiliki perlindungan dari senior itu. Bahkan jika musuh kuat, aku khawatir mereka tidak akan berani memprovokasimu. Orang yang berbicara bukan anggota keluarga Sun tetapi pemuda berjubah ungu yang bentrok dengan Wang Ping. Mata Sun Qiming tertuju pada pemuda itu dan dia dengan tenang berkata, bocah lelaki dari keluarga Yun, masalah ini dimulai karenamu. Persiapkan dirimu, karena masalah ini mungkin tidak mudah ditangani. Pemuda berjubah ungu ini bernama Yun Wufeng. Dia adalah anggota keluarga Yun dari planet Laut Awan. Planet itu adalah salah satu planet utama di bagian utara sistem bintang Al-Hiven. Bakat orang ini terlalu buruk untuk dikembangkan, jadi dia dianggap sebagai anggota keluarga luar. Dia datang ke sini dengan karavan keluarga Yun, tetapi karena Kingi, dia tidak kembali dengan karavan dan tetap di sini. Untuk keluarga kultivasi biasa, sebelum kultivasi seseorang mencapai tahap transformasi jiwa, mereka tidak bisa meninggalkan planet ini. Namun untuk keluarga besar seperti keluarga Yun, mereka memiliki cara untuk membawa orang di bawah tahap transformasi jiwa keluar dari planet mereka. Karena bakatnya yang buruk, dia tidak diasuh oleh keluarga Yun. Namun di sini di planet Ranyun, hanya berdasarkan identitasnya, semua keluarga budidaya sangat sopan kepadanya. Lagi pula, keluarga Yun adalah keluarga nomor satu di planet Laut Awan, dan bahkan lebih kuat dari keluarga Huan. Yun Wufeng mendengus dalam hatinya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi, selama dia berada di bagian utara sistem bintang Al-Hiven, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Karena melakukan itu berarti membuat musuh keluar dari keluarga Yun. Setelah datang ke bagian utara kota air, Sun Qiming dan semua orang yang mengikutinya berhenti 100 kaki dari rumah Wang. Ekspresi Sun Qiming suram. Saat dia melihat dua kata, rumah Wang, dia mengerutkan kening. Namanya Wang, saat dia memasuki kota air, dia memindainya dengan akal ilahi dan menemukan tidak ada yang salah. Dia baru saja memindai tempat ini sekali lagi dan itu sama. Setelah merenung sejenak, Sun Qiming melangkah maju dan dengan keras berkata, Sun Qiming dari keluarga Sun menyapa rekan kultivator. Suara ini mengandung energi celestial, sehingga dengan jelas memasuki telinga setiap orang di dalam Menshan. Tak lama setelah itu, seorang pria kecil keluar. Dia memandangi keluarga Sun dan berkata, Tuan memerintahkan kalian semua untuk pergi. Sebelum Sun Qiming dapat berbicara, seseorang dari keluarga Sun mulai mencibir. Orang yang mencibir adalah penatua berwajah merah. Dia bahkan tidak memandang lelaki kecil itu dan dengan dingin berkata, sikap yang luar biasa. Apakah kamu pikir keluarga Sun ku buta? Dengan itu ia melangkah maju dan langsung menuju rumah besar. Sun Qiming mengerutkan kening saat dia menatap kata-kata, rumah Wang. Dia hendak menghentikan orang tua itu tetapi kemudian berhenti. Penatua berwajah merah berada di tahap formasi jiwa. Dia mendekat dengan satu langkah dan melangkah langsung melewati pintu. Namun tepat saat kaki kanannya mendarat, wajahnya berubah pucat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang datang dari rumahnya. Itu membuat pikirannya bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah pucat dan matanya dipenuhi dengan kaget. Ekspresi Sun Qiming berubah. Pada saat itu dia merasakan aura seorang kultivator ascendan. Yang paling mengguncangnya adalah bahwa ia akrab dengan auranya. Hampir tanpa ragu, Sun Qiming dengan cepat meraih pria tua berwajah merah dan melemparkannya ke belakang. Dia dengan hormat menggenggam tangannya dan berkata, maaf karena mengganggu kultivasi senior. Junior akan pergi sekarang. Dengan itu dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang bersama dengan semua anggota keluarga Sun. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di dalam aula utama cabang keluarga Sun di kota air. Tidak ada anggota keluarga Sun yang diizinkan pergi dalam jarak 1000 kaki dari rumah itu. Siapapun yang tidak patuh, kultivasinya akan dihapus dan akan dikeluarkan dari keluarga Sun. Bahkan sampai sekarang, jantung Sun Qiming berdebar dan dahinya berkeringat dingin. Hanya dia yang memiliki kultivasi untuk menyebabkan inti retak hanya dengan satu tatapan. Anggota keluarga Sun belum pernah melihat Sun Qiming seperti ini. Juga, Sun Qiming telah membawa mereka pergi begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Penatua berjubah hijau menatap penatua berwajah merah yang ekspresinya pucat dan Naschen Soulnya akan runtuh. Penatua berjubah hijau menggigil dan bertanya, kepala keluarga, dia, siapa dia? Sun Qiming dengan dingin mendengus dan berkata, kalian punya nyali untuk memprovokasi dia. Kalian semua harus tahu senior itu. Bahkan jika leluhur tua itu ada di sini, dia harus menghormati senior itu. Itu semua karena dia keluarga Sun memiliki apa yang kita miliki hari ini. Mungkinkah orang itu? Hati sesepuh berjubah hijau itu bergetar saat dia memikirkan seseorang. Sun Qiming menatap pria tua itu dan mengangguk. Saat ini, semua orang di keluarga Sun menjadi pucat pasi. Jangan diulangi. Ungkapan ini muncul di hati mereka. Bahkan pemuda berjubah ungu itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia berpikir sejenak dan kemudian ekspresinya menjadi sangat suram.
Dia ingat dengan jelas bahwa saat dia memberitahu penatua yang bertanggung jawab atas karavan yang dia inginkan, penatua mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh memprovokasi satu orang di planet Ranyun. Orang itu adalah Su Emyu, yang telah menyapu keluarga Huan dan membuat keluarga Qian dan Su tidak berani ikut campur sama sekali. Nama, Su Emyu, telah menyebar di seluruh wilayah utara sistem bintang Al-Hiven dalam sekitar 30 tahun terakhir. Bagaimanapun pertempuran di keluarga Huan terlalu mengejutkan, bahkan bisa dikatakan bahwa para kultivator yang tak terhitung jumlahnya merasa bahwa pertempuran itu terlalu mengerikan. Sambil merasa tidak enak, Yun Wufeng kembali ke kamarnya di rumah keluarga Sun. Qingyi sedang duduk di kamarnya dengan ekspresi pucat. Kultivasinya disegel, jadi dia seperti makhluk fana. Setelah diusir dari keluarga Sun, dia ditangkap dan dibawa ke sini. Di keluarga Sun, secara alami akan ada orang yang mau menghisap keluarga Yun. Setelah Yun Wufeng kembali ke kamarnya, dia tidak keberatan repot dengan Qingyi. Dia menatap lilin dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Qingyi menatap Yun Wufeng. Matanya dingin. Itu semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan memprovokasi putra Su Emyu. Itu semua karena kamu. Yun Wufeng menatap Qingyi. Qingyi tidak berbicara, tetapi matanya dingin. Namun saat berikutnya, matanya tersentak terbuka lebar saat dia menatap ke belakang Yun Wufeng dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yun Wufeng terkejut. Saat dia berbalik, pandangannya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Qingyi dengan cepat bangkit dan dengan hormat berkata, "Senior." Wang Lin melangkah keluar dari bayang-bayang dan duduk. Dia memegang kendi anggur dan minum seteguk sebelum dia perlahan berkata, "Bakatmu cukup bagus. Habiskan seumur hidup bersama Wang Ping dan aku akan menjadikanmu kultivator Naschen Soul." Qingyi gemetar saat gambar Wang Ping muncul di benaknya. Wajahnya memerah dan mengangguk ringan. 3 hari kemudian, Wang Ping pergi, dan Qingyi mengikuti di sebelahnya. Wang Ping meninggalkan kota air dengan cita-citanya. Dia tidak mau menjalani kehidupan yang damai, dia menginginkan kegembiraan. Wang Lin tinggal di sini sendirian. Pada malam Wang Ping pergi, dia banyak minum. Awalnya, berkat kultivasinya, dia tidak akan mabuk, tetapi dia mabuk malam itu. Ini adalah pertama kalinya dia mabuk dalam lebih dari 800 tahun. Untuk pertama kalinya, tanpa dia menggunakan mantra apapun, dia tampak lebih tua. Hidup berlanjut dan waktu perlahan berlalu. Siklus reinkarnasi yang irreversibel berlanjut dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 tahun ini, Wang Lin tidak mendengar apapun dari Wang Ping, dan dia tidak sengaja mencari dengan akal ilahi. Karena dia memberi Wang Ping kebebasan dan pilihan, dia tidak akan menghentikan Wang Ping. Selama 3 tahun ini, sebuah sekte muncul di bagian utara planet Ranyun. Sekte ini bernama Sekolah Surga. Sekte ini hanya memiliki manusia dan tidak mempengaruhi kultivator. Perkembangan Sekolah Surga sangat cepat. Secara bertahap menyebar dari bagian utara planet Ranyun seperti api dan tumbuh lebih ganas. Rumor menyebar seperti kepingan salju yang secara bertahap jatuh. Desas-desus mengatakan bahwa pemimpin Sekolah Surga adalah kultivator dan selalu ada wanita di sampingnya. Waktu berlalu dan 7 tahun berlalu. Wang Lin sekarang tampak lebih tua. Perkembangan Sekolah Surga terus tumbuh lebih kuat. Bahkan ada perwakilan sekolah di kota air. Selama musim gugur tahun ini, angin musim gugur di bawah saat Wang Lin berjalan keluar dari rumahnya seperti biasa ke penginapan yang tidak jauh dan dengan tenang minum. Matanya berkabut, seolah dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya menatap keluar jendela seolah sedang menunggu sesuatu. Pelayan di penginapan sudah lama terbiasa dengan pria tua ini. Setelah membawa anggur dan makanan, dia pergi untuk melayani pelanggan lain. Saat tengah hari tiba, semakin banyak orang tiba di penginapan. Semburan suara bergema di penginapan, itu agak hidup. Pernahkah kamu mendengar bahwa Sekolah Surga sekarang menempati mayoritas planet Ranyun, menjadi sekte nomor 1 di 3 kekaisaran? Bahkan kota air kita memiliki cabang Sekolah Surga. Aku bahkan pergi untuk melihatnya beberapa hari yang lalu. Tetanggaku, Zhang Er, adalah anggota Sekolah Surga. Mereka bahkan membagikan gandum setiap bulan. 3 kerajaan besar adalah Dakin, Disan dan Chen Yun. Dikatakan bahwa di Kekaisaran Utara, Disen, hampir semua warganya menerima ajaran Sekolah Surga. Dengan bagaimana Sekolah Surga berkembang, tidak akan lama sebelum 3 kekaisaran besar bertindak dan menghancurkannya. Tidak juga, Sekolah Surga ini telah berkembang selama 10 tahun. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka pasti sudah bertindak. Aku lebih tertarik pada hubungan antara pemimpin Sekolah Surga dan wanita yang selalu mengikutinya. Wang Lin dengan tenang minum anggurnya. Seolah-olah semua yang dia dengar tidak ada hubungannya dengan dia. Pandangannya jatuh ke kejauhan. Seolah-olah dia bisa menembus ke kejauhan dan melihat Wang Ping yang setengah baya tetapi masih dipenuhi semangat. Bagian utara planet Ranyun, ibu kota Kekaisaran Disan. Seseorang duduk di dalam istana. Orang ini hampir 40 tahun dengan sedikit rambut putih. Di bawah alisnya yang seperti pedang ada sepasang mata yang seperti bintang-bintang. Orang ini sangat tampan, dan jubah hijaunya membuatnya terlihat sangat mewah dan memberinya aura keagungan. Ada peta yang tersebar di atas meja di depannya. Dia merenung saat melihat peta. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya. Sekarang sudah larut malam dan sinar bulan menutupi tanah. Saat orang itu merenung dalam diam, dia berdiri dan berjalan keluar dari istana. Dia menatap bumi yang tertutup sinar bulan dan menghela nafas dengan lembut. Aku ingin tahu apakah ayah juga mengawasi dunia ini sekarang. Jubah beludru kapas diletakkan pada pria dari belakangnya. Dia mengangkat tangannya untuk memegangnya di atas bahunya dan tersenyum. Masih belum tidur. Seorang wanita muncul di belakang pria itu. Wanita ini sangat cantik, dan meskipun sudah tua, dia tidak
tidak terlihat tua. Sebaliknya, dia mengeluarkan aura dewasa. Mata wanita itu menunjukkan kelembutan saat dia memandang pria itu dan dengan lembut berkata, "Angin malam itu dingin, istirahatlah lebih awal." Pria itu meraih tangan wanita itu saat dia menatap bulan dan berkata, "Kingi, menurutmu ayah kita sedang melakukan apa sekarang?" Wajah Kingi memerah. Dia telah menemani pria ini selama bertahun-tahun dan bahkan mengatakan kepadanya tentang persetujuannya dengan ayahnya. Waktu yang mereka habiskan bersama telah menyebabkan perasaan mereka tumbuh, tetapi pada saat ini wajahnya masih memerah seperti gadis kecil. Kingi dengan lembut berkata, "Seharusnya ayahmu." Pria itu memegang tangan Kingi dan tertawa. "Ayahku adalah ayahmu." Hati Kingi terasa manis. Dia mengikuti pandangan pria itu ke bulan dan dengan lembut berkata, "Ayah seharusnya beristirahat." Mata pria itu menampakkan cahaya aneh dan dia menggelengkan kepalanya. "Aku bisa merasakan bahwa ayah mengawasiku sekarang." Di rumah Wang di kota air, Wang Lin menarik pandangannya dari kejauhan. Dia duduk di halaman di bawah pohon ditemani angin musim gugur dan mendengarkan dedaunan berdesir. Terkadang satu atau dua daun jatuh dan melayang di depan matanya. Semua daun yang berjatuhan pada akhirnya akan kembali ke akar pohon. Mereka seperti anak-anak yang akan pergi ketika lelah tetapi akan selalu kembali ke cinta mereka. Waktu seolah mengalir tanpa suara ketika daun-daun itu jatuh. Waktu mulai bergerak, dan dalam sekejap mata 5 tahun lagi berlalu. Sekolah surga sangat besar dan telah menyelimuti ketiga kekaisaran, dan masih menyebar di seluruh planet Ranyun. Jika perdamaian tetap ada, itu akan baik-baik saja, tetapi 3 tahun yang lalu, ada perubahan tiba-tiba di kekaisaran Disan. Mereka mulai menindak sekolah surga dan bahkan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk memusnahkan mereka. Perubahan mendadak ini seperti menambahkan air ke dalam minyak panas. Perubahan ini menyebabkan dunia fana mengalami kekacauan dan menyebabkan kegemparan besar. Reaksi sekolah surga sangat sengit. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka bisa menguasai militer di kekaisaran Disan tanpa pertumpahan darah. 6 atau 7 dari setiap 10 orang di kekaisaran Disan adalah pengikut sekolah surga. Membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mengalahkan sebuah kerajaan seperti guntur musim semi yang meledak di hati semua orang. Tidak ada yang siap untuk itu, dan mereka terguncang sampai jiwa mereka. Kekaisaran Dakin dan kekaisaran Chenyun tidak bergerak dengan gegabah. Mereka mengirim utusan ke sekolah surga untuk menandatangani perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kekaisaran Disan tidak ada lagi dan digantikan oleh kerajaan raksasa yang disebut Kekaisaran Surga. Di ibu kota Kekaisaran Surga, Wang Ping mengenakan jubah naga sambil berdiri tinggi di atas, menatap dunia. Di sebelahnya, Kingi diam-diam menemaninya. Para pejabat Kekaisaran Surga memandang kaisar baru mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melihat orang ini, seolah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berharga baginya. Seolah-olah dia berdiri di sini hari ini hanya dia yang mencoba membuktikan sesuatu kepada seseorang. Mata Wang Ping menyapu dunia di bawahnya dan melihat ke kejauhan. Masalah dengan Kekaisaran Disan menarik perhatian para kultivator di planet Ranyun, dan mereka menunjukkan tanda-tanda mengganggu. Kehidupan Wang Lin masih setenang air tanpa riak, dan wajahnya semakin tua. Tahun ini adalah tahun kelima sejak Kekaisaran Surga didirikan. Kekaisaran Dakin dan Kekaisaran Chenyun melanggar perjanjian mereka dan melancarkan serangan mereka pada Kekaisaran Surga. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini. Dia duduk di penginapan sepanjang hari, mendengarkan orang-orang berbicara tentang rumor 3 kerajaan. Dia hanya minum dalam diam dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Pelayan pernah meminjam uang dari kerabatnya dan membeli penginapan ini, jadi dia sekarang penjaga toko. Pelayan baru itu juga sangat akrab dengan Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin datang, dia dengan cepat membawa anggur dan makanan yang dia bawa setiap saat. Pelayan itu sangat baik. Setelah meletakkan makanan dan anggur, dia dengan hati-hati berkata, "Kamu semakin tua. Lebih baik minum lebih sedikit." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Hari ini aku akan minum hanya 1 kendi." Pelayan tersenyum dan pergi untuk menyambut pelanggan lain. Ketika dia punya waktu luang, dia bersandar di meja dekat pintu, menatap Wang Lin, dan menghela nafas. Wang tua ini adalah pria dengan kehidupan yang pahit. Dia setua ini dan tidak ada anak yang menemaninya. Kasir di belakang konter mengangkat tangannya dari sempoa dan menggelengkan kepalanya. "Aku mendengar dari seorang gadis pelayan dari rumah mereka bahwa dia memiliki seorang putra. Namun putranya meninggalkan rumah sejak lama dan tidak pernah kembali." Wang Lin memegang kendi anggur dan minum. Pandangannya jatuh di luar jendela dan dia duduk di sana sepanjang hari. Saat senja, para pelayan tua datang ke penginapan. Mereka mengira tuan mereka semakin tua. Saat dia tidak minum, itu baik-baik saja. Tetapi setelah minum, harus ada seseorang bersamanya. Kalau tidak, mereka takut dia akan jatuh dan melukai dirinya sendiri. Wang Lin dan para pelayan tua berjalan di bawah sinar bulan yang berangsur-angsur naik saat mereka kembali ke rumah. Rumah besar yang kosong itu redup tanpa cahaya. Setelah menyuruh para pelayan tua untuk pergi, Wang Lin duduk di halaman dan menatap ke langit saat dia bergumam. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Ping Er sudah berusia 47 tahun. Mungkin dia sendiri sudah menemukan beberapa petunjuk. Pertempuran antara 3 kekaisaran perlahan-lahan terjadi, tetapi dengan campur tangan para kultivator, ada banyak peristiwa yang tak terduga. Namun ini semua berubah saat Kaisar Kekaisaran Surga secara pribadi mengambil alih. Tidak peduli pada level kultivasi apa para kultivator berada, mereka semua akan mundur di depan dia. Perlahan-lahan, semua kultivator yang campur tangan menarik diri dari dunia fana. Selain Wang Ping muncul, alasan besar lainnya adalah keluarga Sun, Ran, dan Zhao telah memberikan perintah. Wang Ping duduk di posisi kepala di dalam tenda emas di kemah tentara. Setelah melambai beberapa abdi dalam, dia berjalan keluar dari tenda.
Matanya melewati beberapa prajurit yang lewat sebelum melihat ke Gunung Kuilian di kejauhan. Wajah Wang Ping tampak sedikit lebih tua, dan rambut di pelipisnya benar-benar putih. Setelah menjadi penguasa tertinggi di antara manusia, tidak ada banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Semua hal yang harus dia khawatirkan membuat hatinya merasa lelah. Dia tiba-tiba kehilangan 19 tahun masa kecilnya dan semua yang dia alami di desa saat dia masih kecil. Saat dia melihat Gunung Kuilian sambil merenung, Qingyi berjalan keluar dari tenda. Dia berdiri di sebelah Wang Ping dan dengan lembut berkata, "Kamu mengatakan bahwa disitulah kamu tumbuh. Apakah kamu ingin melihatnya?" Penampilan Qingyi juga mengungkapkan jejak waktu saat dia dengan lembut menatap Wang Ping. Wang Ping menghela nafas dan berkata, "Ayo kita lihat." Sebagian sersan mengikuti saat Wang Ping dan Qingyi berjalan menuju Gunung Kuilian. Wang Ping memandang sekeliling. Lingkungan yang tidak dikenalnya memberinya rasa keakraban. Asap di kejauhan secara bertahap menjadi lebih jelas, kemudian desa bulan jatuh muncul di hadapannya. Begitu mereka tiba, mungkin karena para prajurit, gonggongan yang ganas datang dari desa. Selama masa kacau ini, penduduk desa semua waspada. Sekarang setelah mereka mendengar anjing menggonggong, mereka segera bangkit dan mengambil alat pertanian dan obor di luar. Mereka melihat bahwa tidak jauh dari situ ada prajurit berbaju besi lengkap dan seorang lelaki dan perempuan mengenakan pakaian sipil. Menghadapi tatapan bermusuhan dari penduduk desa, Wang Ping tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap penduduk desa, tetapi pada akhirnya tidak bisa mengenali satu pun dari mereka. Wajahnya mengungkapkan kepahitan. Waktu seperti lagu, dan dalam sekejap bertahun-tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengenali orang-orang yang dia kenal saat itu, karena perubahan mereka terlalu besar. Terlebih lagi, hampir 30 tahun telah berlalu. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah memasuki siklus reinkarnasi dan tidak lagi di sini. Ayo pergi ke gunung belakang. Kakek Sun dimakamkan di sana. Qingyi menghela nafas dan berjalan maju dengan Wang Ping. Penduduk desa di depan mereka ragu-ragu sebelum perlahan menyebar dan membuat jalan setapak. Tepat pada saat ini, suara lemah dipenuhi dengan ketidakpastian datang. Wang Ping. Wang Ping berhenti, lalu dia berbalik dan pandangannya jatuh pada seorang penduduk desa. Itu adalah wanita yang berumur sekitar 40 tahun. Wanita itu tampak agak tua, tetapi di mata Wang Ping, dia tampak melihat gadis yang berkata, "Aku benci kamu." Pada saat ini di dekat planet yang jauh Yunxia, Gret bergerak seperti meteor. Dia menatap planet Yunxia saat dia mengendus dan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Tepat saat saya memasuki domain utara, aku punya firasat bahwa ada harta di sini dan mengikuti auranya. Bau itu membawaku ke sini. Tidak ada kesalahan. Kabut tebal jelas menutupi cahaya harta karun itu. Namun, planet ini terlihat sedikit aneh. Gret menatap planet Yunxia sejenak. Setelah ragu sejenak, dia terbang ke sana. Sepanjang hidupnya dia belum pernah ke tempat manapun tanpa harta. Dia memiliki intuisi yang menakutkan tentang di mana harta karun berada. Saat dia mendekat, jantungnya berdetak kencang dan matanya bersinar lebih terang. Aku memiliki perasaan ini saat mendapatkan tungku raksasa itu. Mungkinkah tempat ini memiliki harta yang sebanding dengan tungku raksasa itu? Mata Gret dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini dia lupa tentang Wang Lin dan batasan yang dikenakan padanya. Dia mengepalkan giginya saat dia membuka tasnya dan tungku raksasa muncul di depannya. Saat menggunakannya untuk membersihkan jalan, Gret mengikuti dan perlahan menghilang di dalam kabut. Aku harus melihat harta macam apa ini. Gret menjilat bibirnya.